Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam video kali ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada keharibaan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa menikmati Islam seperti saat ini. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keutamaan menuntut ilmu. Jadi pada dasarnya ilmu itu adalah bukan hanya sekedar kita untuk memperkaya ilmu pengetahuan, akan tetapi ini juga salah satu ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Lalu agama Islam itu juga turun itu bukan hanya langsung turun, tapi juga dibangun atas dasar ilmu. Hal ini juga tercermin dalam Al-Quran. Ayat pertama dalam yang diawali dengan Iqra, yang artinya bacalah, yang artinya yang bermakna kita sebagai umat muslim yang beriman, kita disuruh untuk membaca, menggali informasi, untuk mencari pengetahuan melalui literasi yang jelas rujukannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan umatnya ini juga bukan tanpa alasan, sebab ada hikmah di balik kita menuntut ilmu itu. Di sini saya akan menerangkan 3 keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, orang akan menjadi mulia dengan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Hal ini juga disebutkan dalam Quran surah Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsaqillahu lakum wa idza qila unshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, ada golongan orang yang menegakkan Islam. Jadi golongan yang kedua ini, keutamaan orang menuntut ilmu adalah dia termasuk golongan yang menegakkan agama Islam. Dan Rasulullah juga menyebutkan orang yang mencari ilmu itu merupakan golongan orang-orang yang salah satu orang-orang yang menegakkan agama Islam. Hal ini juga tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi yang bunyi, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan fisabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, golongan yang ketiga, ilmu sebagai amal jariah. Jadi disebutkan bahwa manusia itu akan mati, anak Adam akan meninggal dunia, dan
amalnya akan terputus karena sudah tidak mendapat kerja dan beramal di dunia lagi. Akan tapi terdapat 3 amalan yang terus mengalir pahalanya meski seorang telah meninggal dunia. Salah satunya adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Hal ini juga tertuang dalam hadis yang artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau bisa dikatakan ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi pada intinya kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan keutamaan-keutamaan juga sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak akan rugi untuk menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai masuk liang lahat. Artinya kita menuntut ilmu itu tidak ada batasan, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Dimanapun dan kapanpun kita bisa menuntut ilmu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.